Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal bimbing konseling beserta pembahasannya. Mari kita belajar. Baiklah, kita masuk soal nomor 1. Hanif sering tidur di kelas pada saat jam mata pelajaran dan pada suatu ketika guru menjumpai Hanif sedang bermain game online. Kemudian, guru bimbing konseling menangani masalahnya dengan membuat kontrak perilaku. Guru bimbing konseling dan Hani membuat kesepakatan atau jadwal seperti mengurangi kebiasaan bermain game online. Misalnya dalam bermain game online selama 15 jam dikurangi secara bertahap mulai dari 1 jam, kemudian 5 jam dan seterusnya. Sampai konseli dapat mengurangi tingkat kecanduan game online yang dilakukan Hanif. Teknik yang digunakan guru bimbingan konseling tersebut yaitu A. Realistis, B. Gestalt, C. Behavioristik, D. Trade and Factor, E. Rasional emotif. Jawabannya C. Behavioristik. Mari kita bahas Bapak Ibu, kenapa jawabannya C. Pendekatan behavioral ini lebih bersifat suatu pelatihan terhadap perilaku klien, maka pendekatan ini menekan pada teknik dan prosedur untuk memfasilitasi perubahan perilaku pada diri klien, sehingga pendekatan behavioral ini lebih mementingkan penggunaan teknik pengubahan perilaku. Pendekatan konseling behavioral merupakan terapi tingkah laku yang merupakan penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Pendekatan ini telah memberikan penerapan yang sistematis tentang prinsip-prinsip belajar dan pengubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif atau yang benar berdasarkan teori belajar modifikasi. Tingkah laku dan terapi tingkah laku adalah pendekatan-pendekatan terhadap konseling dengan psikoterapi yang berusaha dengan tingkah laku. Soal nomor 2. Pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi kecakapan bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistis. Pelayanan bimbingan dan konseling tersebut masuk dalam bidang A. Kehidupan sosial, B. Kehidupan pribadi, C. Pemahaman diri, D. Motivasi diri, E. Kemampuan belajar. Jawabannya B. Kehidupan pribadi. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya B. Layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial adalah layanan konseling yang diberikan khusus untuk menangani masalah pribadi dan sosial yang dialami seorang klien. Layanan konseling diberikan yang ditujukan agar klien mampu mengubah sikap dan perilaku yang tidak baik menjadi lebih baik dengan keinginannya sendiri. Soal nomor 3. Konseling memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik konseling juga akan berpengaruh pada kebutuhan yang berbeda satu sama lain untuk membantu konseli memenuhi kebutuhannya. Guru bimbingan konseling perlu melakukan asesmen kebutuhan dalam 2 teknik yaitu A. Teknik psikologi dan non-tes, B. Teknik dan non-tes, C. Tes dan observasi, D. Tes kepribadian,
E. Inventory dan skala psikologis. Jawabannya B. Tes dan non-tes. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya B. Asesmen kebutuhan dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu tes dan non-tes. Dalam bentuk tes contohnya yaitu tes psikologi, yaitu tes minat bakat, intelijensi, kepribadian, dan lain-lain. Dan dalam bentuk non-tes contohnya AUM umum, PTSDL, observasi, skala penilaian, wawancara, catatan, dan lain-lain. Tujuan bimbingan kelompok untuk menghilangkan perasaan kurang percaya diri dan rendah diri yang tidak sesuai dengan keadaan diri dan membiasakan diri untuk sanggup menerima dan menghargai orang lain apabila tujuan bimbingan kelompok seperti yang disebutkan di atas. Maka teknik bimbingan kelompok yang digunakan A. Home visit, B. Psikodrama, C. Diskusi kelompok, D. Sosiodrama, E. Dukungan sosial. Jawabannya C. Sosiodrama. Mari kita bahas Bapak Ibu. Sosiodrama merupakan teknik dalam bimbingan kelompok untuk memecahkan masalah-masalah sosial melalui kegiatan bermain peran. Dalam sosiodrama ini, individu akan memerankan suatu peranan tertentu dari suatu situasi masalah sosial. Sosiodrama dapat juga diartikan salah satu teknik dalam bimbingan kelompok, yaitu role playing atau teknik bermain peran dengan cara mendramatisasi bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Sosiodrama merupakan dramatisasi dari persoalan-persoalan yang dapat ditimbulkan dalam pergaulan dengan orang lain, tingkat konflik-konflik yang dialami dalam pergaulan sosial. Soal nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam program layanan bimbingan karir, yaitu A. Mengenali jenis pekerjaan, B. Mengatasi kegagalan, C. Merencanakan karir di masa depan, D. Kesiapan memasuki dunia kerja, E. Meningkatkan keterampilan belajar. Jawabannya E. Meningkatkan keterampilan belajar. Mari kita bahas Bapak Ibu. Berikut merupakan program layanan bimbingan karir. A. Merencanakan karir di masa depan, B. Mengatasi kegagalan, C. Kesiapan memasuki dunia kerja, D. Mengenali jenis pekerjaan. Nah, jawabannya yaitu E. Karena E tidak termasuk ke dalam program layanan bimbingan karir. Soal nomor 6. Seorang guru bimbingan konseling menggunakan pendekatan terapi realistis dalam mengatasi problematika pada setiap peserta didik C. Pada akhir sesi peserta didik C mengalami perubahan positif dan menyelesaikan konfliknya setelah sesi berakhir. Ada peserta didik lain atau peserta didik H yang mengalami problematika relatif sama. Maka strategi yang tepat untuk memberikan layanan konseling adalah A. Menceritakan hal-hal yang telah dilakukan ketika konseling dengan peserta didik
berharap dapat ditiru. B. Setiap peserta didik bersifat unik, namun demikian langkah-langkah konseling pada tahap tertentu dapat disamakan. C. Peserta didik C dan H memiliki keunikan sehingga pengalaman ketika memfasilitasi peserta didik H sebagai acuan dalam konseling. D. Konseling disamakan saja karena memiliki masalah yang hampir mirip. E. Meyakini pengalaman yang telah dilakukan pada peserta didik C dan diaplikasikan pada peserta didik H. Jawabannya B. Setiap peserta didik bersifat unik, namun demikian langkah konseling pada tahap tertentu dapat disamakan. Oke, baiklah ya Bapak Ibu. Kan di sini ada masalah peserta C dan peserta H, walaupun hampir mirip, tapi kita tidak boleh mensamaratakan. Karena setiap orang mengalami masalah dan cara penyelesaiannya yang berbeda juga. Jadi tidak bisa disamaratakan oleh konselor apabila bertemu dengan contoh kasus seperti di atas. 7. Cara yang paling tepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Angket, B. Pengamatan, C. Bakat dan minat, D. Sosiometri, E. Kepribadian. Jawabannya A. Angket. Mari kita bahas Bapak Ibu. A. Sosiometri alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penilaian terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. B. Pengamatan observasi terhadap suatu objek yang diamati. C. Angket pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis. D. Wawancara kegiatan tanya jawab dan individu atau lebih. E. Bakat dan minat adalah suatu yang dimiliki sejak lahir dan perlu diasah. 8. Asas bimbingan dan konseling yang hendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berprestasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. A. Asas kemandirian, B. Asas keterbukaan, C. Asas kekinian, D. Asas kerahasiaan, E. Asas kegiatan. Jawabannya E. Asas kegiatan. Mari kita bahas Bapak Ibu, kenapa jawabannya E. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan dengan melakukan kegiatan atau asas kegiatan. Dengan adanya dinamika kelompok, asas kegiatan ini bisa berjalan lebih efektif dan lebih menarik. Soal nomor 9. Menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik antara 7 sampai 12. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan
A. Menekankan berpikir kritis. B. Memberikan tugas terstruktur. C. Pemecahan masalah. D. Penggunaan media alat peraga termasuk sumber belajar. E. Menggunakan metode yang bervariasi. Jawabannya D. Penggunaan media alat peraga termasuk sumber belajar. Mari kita bahas Bapak Ibu kenapa jawabannya D. Tahapan ini adalah tahapan ketika dari keempat tahapan muncul antara usia 6 sampai 12 tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Proses-proses penting selama tahapan ini adalah pengurutan kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri-ciri lainnya. Contohnya, bila diberi benda-benda ukuran, mereka dapat mengurutannya dari yang berbeda yang paling besar ke yang paling kecil. Klasifikasi kemampuan untuk memberi nama mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika berupa animisme atau tanggapan bahwa semua benda hidup berperasaan. Soal nomor 10. Seorang siswa membutuhkan bantuan untuk memahami bakat dan kemampuannya, sehingga dapat memilih jurusan yang sesuai dengan hal ini. Guru bimbing konseling dapat menggunakan strategi layanan. A. Perencanaan individual melalui penempatan dan penyaluran. B. Dukungan sistem melalui home visit dengan orang tua siswa. C. Layanan responsif melalui konseling individu. D. Layanan konseling kelompok melalui rasional emotif. E. Layanan klasikal melalui bimbingan di kelas dan di ruang guru, ruang bimbingan konseling. Baiklah Bapak Ibu, untuk jawabannya A. Perencanaan individual melalui penempatan dan penyaluran. Jadi perlu untuk kita dalam memilih jurusan, strategi yang baik yang harus diberikan oleh guru bimbing konseling yaitu penempatan dan penyaluran. Metode pengumpulan data sangat beragam, ada model angket, observasi langsung, dan lainnya. Adapun ciri khas angket terletak pada A. Pilihan tentang teman yang disukai. B. Pengumpulan data melalui daftar pertanyaan. C. Pemilihan tentang teman yang disukai. D. Pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan disebar. E. Daftar kemungkinan masalah. Jawabannya B. Pengumpulan data melalui daftar pertanyaan. Mari kita bahas Bapak Ibu. Metode pengumpulan data menggunakan angket memiliki ciri khas yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan disebar. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.